Pernah kepikiran nggak, kenapa sih akuntansi itu aturannya banyak banget? Kelihatannya rumit ya. Tapi ternyata, di balik semua debit dan kredit itu ada loh sebuah logika tersembunyi. Semacam struktur yang kokoh banget. Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng struktur itu. Oke, lihat deh gambar ini. Inilah, bisa dibilang, cetak biru dari seluruh dunia akuntansi modern. Kelihatannya emang, wah, rumit banget ya. Tapi ini sebenarnya adalah peta yang sangat logis. Peta yang memandu kita dari tujuan paling atas sampai ke aturan-aturan paling detail di bagian bawah. Nah, pertanyaannya sekarang, apa artinya semua ini? Dan kenapa sih harus dibikin serumit ini? Kenapa nggak dibikin satu buku aturan aja yang simple? Jawabannya, teman-teman, ada pada cara sistem ini dibangun, lapis demi lapis. Yuk kita pecahkan misterinya. Ini nih roadmap kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, baru kita bedah lapis demi lapis, dari fondasi, ke rangka, sampai ke detail aturannya. Gimana? Udah siap? Oke, pertama-tama yang paling penting untuk kita pahami adalah akuntansi itu bukan sekumpulan aturan acak yang dilempar gitu aja. Bukan. Ini adalah sebuah sistem yang super logis yang dibangun secara bertingkat atau hierarkis. Jadi setiap level itu dibangun di atas level yang ada di bawahnya. Biar gampang, coba deh kita bayangin lagi bangun rumah. Langkah pertama kita butuh cetak birunya kan? Nah, itu adalah tujuannya. Langkah kedua, kita pasang fondasi yang kuat. Itu adalah asumsi dan konsep dasarnya. Terus langkah ketiga kita bangun kerangkanya. Itu prinsip-prinsipnya. Dan terakhir, langkah keempat kita pasang detailnya. Kayak aturan instalasi listrik dan pipa. Nah, itulah standarnya. Coba ingat-ingat analogi rumah ini ya, karena ini bakal jadi panduan kita. Oke, kita mulai dari paling atas, dari puncak piramida. Kenapanya? Sebenarnya buat apa sih semua laporan keuangan ini dibuat? Apa tujuan utamanya? Nah, yang menarik, tujuan ini tuh nggak langsung jadi loh. Dia berevolusi seiring waktu. Coba deh lihat lini masa ini. Dulu, di tahun 60-an sampai 70-an, berbagai badan pembuat standar mulai dari para akademisi sampai praktisi itu terus-terusan berdebat dan menyempurnakan jawaban dari pertanyaan simpel, ini semua buat apa sih? Jadi, setelah semua perdebatan dan evolusi itu, intinya apa dong? Gampangnya gini, laporan keuangan itu dibuat untuk orang di luar perusahaan. Tujuannya adalah ngasih mereka info yang bisa dipercaya buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan penting. Misalnya, gue invest di sini nggak ya? Atau kira-kira aman nggak ya kalau gue kasih pinjaman ke perusahaan ini? Atau bahkan, manajemennya kerja bener nggak sih? Oke, dari tujuan, sekarang kita turun satu level. Kita ke fondasinya. Ini adalah asumsi-asumsi dasar, semacam aturan main yang semua orang harus setuju. Kenapa? Karena tanpa fondasi ini, seluruh bangunan akuntansi ini bisa ambruk. Nah, asumsi pertama dan yang paling fundamental adalah Economic Entity Assumption. Secara formal, ini artinya aktivitas bisnis perusahaan harus dipisahkan dari aktivitas pribadi pemiliknya. Titik. Nggak boleh dicampur-campur. Kalau mau disederhanain lagi, ya gini, perusahaan itu bukan pemiliknya. Rekening bank perusahaan itu bukan dompet pribadi si bos. Kenapa ini penting? Supaya kita bisa benar-benar ngukur kinerja bisnisnya, bukan cuma ngukur seberapa kaya pemiliknya. Beda kan? Asumsi penting berikutnya adalah going concern. Artinya, kita menganggap bisnis ini bakal terus berjalan, ya untuk waktu yang sangat lama, bukan mau bangkrut besok. Kenapa ini krusial? Karena ini mengubah total cara kita menilai aset. Misalnya, sebuah gedung kita catat berdasarkan harga belinya, bukan harga kalau dijual cepat besok. Kita berasumsi gedung itu bakal terus dipakai buat cari duit, bukan buat dijual murah. Dari asumsi-asumsi dasar tadi muncullah dua cara pandang. Ada teori entitas yang melihat perusahaan sebagai institusi yang terpisah dari siapapun. Fokusnya ya ke perusahaannya itu sendiri. Di sisi lain, ada teori kepemilikan yang melihat perusahaan itu cuma perpanjangan tangan dari pemiliknya. Nah, cara pandang ini, sadar atau enggak, bakal sedikit mengubah fokus kita pas baca laporan keuangan. Oke, fondasi sudah kuat. Sekarang, waktunya kita bangun kerangkanya. Nah, kerangka ini adalah prinsip-prinsip akuntansi. Ini adalah aturan main inti yang menjawab pertanyaan, gimana cara kita menerapkan asumsi-asumsi tadi dalam praktik sehari-hari? Ini nih, mungkin salah satu prinsip paling jenius dalam akuntansi, matching principle. Idenya simpel banget, kita harus mempertemukan atau menandingkan pendapatan dengan semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan itu. Contohnya, kalau kita jual barang di bulan Januari, maka semua biaya untuk bikin dan jual barang itu ya harus dicatat di bulan Januari juga. Nggak peduli uangnya keluar kapan.
Dan inilah efeknya, kalau kita pakai basis akrual yang menerapkan matching principle, laba perusahaan kelihatannya lebih stabil dan benar-benar mencerminkan aktivitas bisnisnya. Beda sama basis kas, di mana laba bisa naik turun drastis cuma gara-gara kapan uang masuk atau keluar. Ini bikin kinerja perusahaan jadi susah dibaca. Makanya akuntansi modern itu pakai basis akrual karena ini ngasih gambaran yang jauh lebih jujur. Tentu aja, ada prinsip-prinsip penting lainnya. Ada prinsip biaya yang bilang catat aset sesuai harga belinya biar objektif. Ada prinsip objektivitas yang menuntut buktinya harus jelas dan bisa diverifikasi. Terus ada konservatisme. Intinya, jangan suka melebih-lebihkan pendapatan. Dan yang terakhir, prinsip pengungkapan penuh, semua yang penting harus diungkapkan. Nah, semua ini adalah pilar yang bikin laporan keuangan bisa kita andalkan. Akhirnya, kita sampai di level terakhir. Level yang paling detail dan konkret. Standar akuntansi modern. Kalau kita balik lagi ke analogi rumah tadi, jika prinsip itu bilang setiap kamar harus ada jendelanya, maka standar yang ngatur detailnya. Jendela harus ukuran sekian kali sekian, bahannya harus ini, dan cara pasangnya harus begini. Sangat-sangat detail. Dan sama seperti tujuan tadi, standar ini juga nggak turun dari langit. Ada evolusinya. Dulu banget, tiap perusahaan bikin aturan sendiri-sendiri. Kacau kan? Lalu, para akuntan profesional yang ambil alih. Nah sekarang, prosesnya jadi lebih politis. Dalam artian, melibatkan banyak pihak. Bisnis, pemerintah, akademisi, biar aturannya bisa diterima dan adil buat semua. Jadi, kenapa standar ini penting banget? Karena kita butuh satu set aturan yang sama buat semua. Biar apa? Biar kita bisa ngebandingin Apple sama Google secara fair. Biar akuntan punya panduan kerja yang jelas. Dan biar pemerintah dapat data yang konsisten. Bayangin aja kalau nggak ada standar, pasar modal bisa kacau balau. Kutipan ini menegaskan satu hal yang super penting. Standar akuntansi itu bukan sekedar saran atau praktek terbaik. Bukan. Ini adalah peraturan resmi yang wajib diikuti. Ada lembaga resmi yang menyusunnya, mengesahkannya, dan juga menegakkannya. Jadi, kita sudah lihat bareng-bareng ya, betapa logis dan kokohnya rumah teori akuntansi ini. Mulai dari tujuan di atap, sampai standar yang detail di pondasi. Tapi, ini justru meninggalkan satu pertanyaan besar. Kalau sistemnya sebagus ini di atas kertas, kenapa skandal keuangan raksasa masih aja bisa terjadi? Nah, itu pertanyaan yang saya tinggalin buat kalian pikirin.